Kembali lagi. 4, 3, 2, 1. Pustakawan door the door. Kita dari tadi ngomongin tentang buku anak kan, Mbak. Buku ini ceritanya begini, yang ini tuh begitu. Dalam praktiknya tuh kan membacakan buku anak tuh juga ada apa ya, semacam kalau bacain buku ini kayaknya caranya berbeda sama yang bacain buku ini. Itu gimana tuh, Mbak? Pengalaman membacakan buku anaknya. Aku tuh learning by doing banget itu soal bacain buku anak. Dulu ya berangkatnya ya beneran Kita kan baca. nggak bisa cuma beliin buku anak, kasih ke anak, baca sendiri. Iya, kan nggak harus bisa. dibacain kan. Gimana gitu. tuh? Dulu aku bacain tuh biasa banget, Gil. Karena nggak sanggup. Dibacain gitu aja? Iya, dibacain gitu aja. Gitu. Sebenarnya yang ada di pikiran, pengennya ya kayak tukang dongeng yang aku lihat di TV, kayak gitu-gitu ya. Yang pakai intonasi gitu-gitu. Bener. Pakai ekspresi gitu. Betul. Ternyata nggak bisa gitu. Dan itu bikin aku tuh nunda-nunda membacakannya gitu. Karena kayak ternyata kan malu juga gitu tiba-tiba membaca dengan intonasi yang naik turun kayak gitu-gitu. Itu ternyata malu juga. Terus karena aku juga nggak bisa, itu aku tunda kayak gitu-gitu loh. Makanya Re tuh baru punya buku pertama ya di usia 5 bulan. Bukan pas baru lahir tuh udah siap gitu tuh enggak. Terus itu juga membacanya biasa banget masih. Ya baca begitu aja. Dibacain nyaring datar-datar gitu aja? Iya, semua tokoh dengan sama gitu. Suaranya? Suaranya sama. Aku nggak ngerti itu udah berapa lama aku membacakan untuk anak yang kemudian aku bisa mencoba untuk berubah-ubah secara suara, terus intonasi gitu, terus ritme gitu. Jadi kalau kayak ini tegang, lagi itu tegang aku nih, juga, kan beda kan cara membacakannya gitu. tuh. Sekarang sih udah bisa gitu. Atau mungkin sekarang udah ada di masa yang aku tuh juga apa ya, malu sendiri sebenarnya mengakui udah kayak nggak sangat put effort untuk bacanya gitu. Kalau dulu tuh pas awal nggak tahu, terus begitu udah mulai bisa tuh aku benar-benar semua karakter tuh suaranya berbeda. Kayak misalnya singa ya, aku tuh mencoba untuk jadi singa. Begitu yang hewan-hewan kecil-kecil aku akan suaranya aku kecilin kayak gitu. Itu aku sesuaikan. Tapi kalau sekarang tuh udah main intonasi dan ritme aja tuh udah kayak gitu. Suara tuh belum tentu. Karena kenapa tuh? Capek game. Ya, karena capek sebenarnya bacain anak itu. Dan ini perlu disadari gitu. Bentar, Mbak. Bacain buku anak tuh di momen apa biasanya? Mau tidur? Mau tidur. Atau ada momen lain? Wajibnya mau tidur. Oke. Waktu wajibnya. Fardunya ini mau tidur ya? Tapi kan kita nggak bisa tahu nih, kayak barusan Kila tiba-tiba bacain. Nah itu nggak ngerti, yang selain itunya itu macem-macem. Tapi yang wajib pasti sebelum tidur. Dan itu capek. Capek dong, karena ternyata mereka nggak hanya baca satu buku ya. Mereka bisa mengajukan 3, 4 Sementara gitu. kita udah ngantuk banget gitu. Apalagi anak-anak kan kayak ayo jam 9 masuk kamar, nggak mau. Mereka masuk kamar jam 10, setengah 11. Jadi aku udah capek banget dan mereka masih harus cerita. Nah, itu justru yang effort terbesarnya di situ ya. Betul. Itu capek loh, bacain teks banyak itu capek gitu. Sampai kan ini aku udah anak 2 ya, ada Re, ada Kila. Nah, aku tuh sampai minta ke Re itu kemarin-kemarin setelah dia sekolah, Mas, gimana kalau sebelum tidur itu jadi waktu kamu untuk belajar baca. Jadi kamu belajar baca, aku tuh bacain untuk adik untuk gitu, Kila. untuk Kila. Ya dia nggak mau, dia juga ingin menikmati cerita. Karena ketika dia belajar baca, dia masih belajar, tapi dia belum bisa memahami cerita yang dia baca gitu. Jadi dia masih membunyikan huruf kan, membunyikan belum kata. memahami ceritanya. Jadi dia nggak dapet, ya harusnya aku tuh punya cerita baru sekarang sebelum tidur ini. Kalau aku belajar baca ya aku nggak bisa mendengarkan cerita.
Jadi dia menolak. Nah, karena anaknya 2, yang dibawa itu juga 2 bukunya. Re bawa 3 buku, Kila Jadi bawa 6. 5 buku misalnya. Nah, itu nego tuh aku. Oke Mas Re 1, Kila 1 gitu. Nanti nambah. Gitu. Negonya tuh ternyata nggak berhasil. Ya udah, minimal tuh aku 3-4 buku sebelum tidur. Alone, ya kan? Kan LDR sama suami, jadi Lebih karena LDR-nya ya. iya. Kalau kayak bareng kemarin, tuh pas kalau bareng lagi di tebing, bareng-bareng. baca bareng-bareng. Kadang aku sama Kila, Renya sama ayahnya, Oh, kayak gitu. gitu. Atau ya mereka sama ayahnya bareng-bareng gitu. Terus nanti aku dikasih bagian kayak 1 buku. Dan ada ya satu waktu gitu. Ini nih kayak Kila nih, mungkin usia-usia sekila gini ya. Itu 1 buku bisa whole week. Itu terus Atau dibaca. iya, Lagi atau sukanya itu ya. whole month. Bayangin. Itu buku tadi yang Kila kejedot, itu apa judulnya ya? Rumah Tua mungkin. Itu dia baca sejak tahun lalu. Iya. Belum ganti-ganti itu. Belum ganti. Tiap malam Suka itu, banget, bayangin. ya. Dari aku yang membaca dengan cara kayak gini ya. Dengan cara tak lama kemudian tertidurlah ia. Nyenyak Masih sekali. pakai intonasi ya. Sampai aku tak lama kemudian tertidurlah ia. Biasa. Masih suka tuh. Masih tiap malam gitu. Bayangin, aku sampai bosan banget. Ya gitu tantangannya. Makanya emang idealnya ini tuh berdua gitu. Bisa Karena ganti-gantian ya. Karena aku LDR itu kan jadi aku, sebagian besarnya tuh aku. Nah itu capek banget. Tapi apa ya, maksudku tuh ini capek yang harus dihadapi, yang harus dilalui sama orang tua. Nah sebaiknya itu memang disadari di awal, biar ada strategi nih di orang tua. Sebelum punya anak udah harus membayangkan ya. Betul. Kan begitu. Jadi ayah dan ibu ini udah bisa memikirkan ini gimana nih cara bagi waktunya, cara bagi perannya, biar membaca bersama anak itu tetap bisa dilakukan dan kitanya itu nggak kewalahan. Dan tetap menyenangkan ya. Kalau capek kan juga lama-lama jadi beban. Bener, aku ada loh waktu-waktu yang aku bacain itu sampai ketimpuk sendiri. Akunya ngantuk, udah mau tidur, anaknya tuh masih mau dengerin. Ya ampun. Jadi gitu, jadi sampai aku kadang digini sama Retu, Bu, oh iya, aku baca lagi. Terus ketiduran lagi sampai nggak tahu apa yang dibaca gitu. Kalau kayak gitu kan pengalamannya tentu nggak sangat menyenangkan kan buat anak gitu. Dan aku nggak bisa berbagi sama ibu karena kata ibu tuh udah nggak bisa Gil gitu. Iya ternyata sama ya. Neneknya Re ya. Dongengnya lisan kalau sama ibu tuh. Zaman dulu kan nggak terbiasa pakai buku. Betul. Ya gitu deh. Ada nggak sih ini Mbak momen-momen anaknya justru nggak pengen dibacain cerita? Ada lah. Nggak mau gitu? Ada, dan itu banyak Gil, kayak anak usia di bawah 2 tahun itu kan mereka bukan yang bisa duduk diam mendengarkan. Nah itu tuh, biasanya kan awal-awal memang anak hiperaktif banget. Iya, benar. Sementara baca kan butuh untuk stay gitu. Gimana tuh? Itu dulu waktu aku masih sama Re, itu aku cukup kayak ini kok bisa sih anak ini mau dibacain tapi dia nggak mau stay gitu. Dia lari-lari sampai aku yang duduk dulu, kan ini mau diceritain kayak gitu. Nah tapi setelah aku belajar gitu, ya anak-anak tuh nggak bisa dipaksa duduk kayak gitu. Nah itu gimana Mbak strateginya tuh? Ya akhirnya aku biarin gitu, kayak mau baca, iya, nanti dibaca tuh baru 2 halaman dia minggat, ya aku taruh nggak apa-apa, udah, dan aku udah nerima dengan ya udah, anak-anak emang begitu. Dulu di Re tuh bayanganku ya harus dia duduk banget dengerin kayak gitu loh. Padahal ya pengalaman mereka untuk tetap seneng ya mereka nggak merasa buku itu jadi sesuatu yang maksa gitu loh ke mereka gitu. Pertama ya aku itu Gil ya. Se-enjoy-nya aja. Se-enjoy-nya aja. Terus aku juga
merasanya nggak semua yang dipelajari anak itu sumbernya dari buku, gitu. Ini pelengkap, ini pelengkap. Aku setelah Kila itu yang rasanya kayak mau tahu tanaman, mau tahu hewan, mau tahu apa, ya lebih baik dia langsung gitu. Tahu semut ya karena lihat semut. Tahu nyamuk, tahu lalat karena dia melihat, tahu siput dan lain-lain itu karena dia melihat. Nah, buku itu hanya membantu untuk hal-hal yang aku tuh susah untuk dijangkau anak. Kalau hewan tuh kayak misal jerapah, gajah, itu kan sulit. Jadi buku tuh membantu. Kalau yang ada di depan kita langsung aja ya. Gitu. Jadi nggak semuanya harus dari buku. Terus juga aku ngerasanya tuh buku ini paling membantu itu kan untuk pertama kosakata, perbendaharaan kata ya. Terus kedua itu nalar, cara berpikir. Cara berpikir. Terus empati, membayangkan posisi orang lain gitu. Benar. Nah ini bisa dibangun ini. Kalau kosakata itu memang sejak yang dini banget gitu ya. Tapi yang berikutnya ini nih bisa nanti seiring usia gitu loh Gil. Jadi kalau anak bayi masih usia dini gitu, setahun ke bawah, ya kita jangan fokus untuk bagaimana dia diam mendengarkan, tapi cukup kita anak-anak itu familiar dengan buku aja. Dia tuh usia setahun, dia bisa balik kayak gini, akrab. Ini udah bagus nih, dia bisa balik kayak gini, karena dia udah tahu gimana memperlakukan buku ya. Betul itu. Karena kalau anak belum familiar ya dia nggak tahu juga ini buku diapain, digigit kah, dimakan kah gitu. Jadi dia balik aja, buka, terus ini balik halaman, ini udah bagus. Jadi pertama itu bikin anak familiar aja dulu. Familiar gitu sambil terus diajak untuk mau cerita, nggak mau ya udah, mau cerita nggak mau ya udah gitu. Nah kalau Kila itu aku terbantunya kan aku udah punya jam rutin ya sama Re. Sebelum tidur tuh pasti bercerita. Jadi dia menyaksikan Kila, gitu. Kila menyaksikan itu. Gitu. Terus pengen ikutan juga. Jadi dia tuh ketertarikan dia ke buku itu jauh lebih awal dari Re. Karena ngelihat, ada aktivitas menarik nih sebelum tidur, pengen juga. Betul. Dan dia tuh bisa nyimak tuh udah lebih awal juga dari Re. Kalau Re masih yang main gitu, dibacain tuh terus dia nemu mainan ya dia ke mainan kayak gitu. Kalau Kila nih udah sejak setahun dia udah bisa nyimak gitu karena dia melihat si kakaknya gitu. Aku satu yang ini ya yang aku perhatikan ya soal kosakata itu si Kila ini untuk usia segini dia udah bisa membedakan kita dan kami. Coba itu kalau nggak dari buku sulit banget loh Gil. Kita dan kami. Orang dewasa aja kadang suka kita ketukar ya. Kita dan kami. Itu dia kalau bercerita, kami ya kami. Misal kayak lagi video call sama ayahnya, kami abis apa-apa kayak gitu. Kalau ngajak, kita ke ini yuk gitu. Bersama-sama yang diajak ngomong juga ikut. Gitu. Jadi itu ke aku, itu kan bukan karena effortku yang kita adalah, kami adalah kan enggak gitu. Taunya itu dari ya cerita-cerita ya. Gitu. Itu yang aku tuh amazed sama efek membaca bareng anak gitu. Kalau empati gimana? Kalau empati ya kayak kata kamu tadi, gimana anak-anak tuh membayangkan ada di posisi orang lain gitu. Muncul rasa kasihan, muncul. Di Kila sama Re itu gimana? Kalau munculnya itu? Kalau Kila nih aku belum lihat ya, gitu. Tapi kalau Re itu dari cerita dia ketika dia habis main, misalnya gitu. Jadi kemarin tuh dia cerita gini, Re tuh cerita Bu ke temen, guru sekolahku tuh sakit loh kena corona gitu. Terus temennya tuh sambutannya gini, guru di tempatku juga ada yang kena corona dan mati gitu. Gitu. Jadi kayak temennya itu mau kayak bahasa Maduranya tuh kayak cungcungan gitu loh.
tapi dalam konteks yang tidak tepat Tidak gitu. tepat, ya. Terus Ray itu kayak kok ini ya Bu, kok temen Ray tuh kok ngomongnya gitu ya Bu gitu. Merasa ada yang nggak cocok gitu dia ya. Gitu kan harusnya tuh prihatin atau kasihan kayak gitu. Nah aku tuh menganggapnya sebagian besarnya itu dari buku gitu, karena kan pengalaman anak tuh terbatas ya. Ruang geraknya juga terbatas. Persinggungan dia dengan orang-orang tuh juga masih kecil, terus mendapatkan cerita-cerita hidup yang real gitu ya, kayak tetangga kenapa, orang kenapa, keluarga kenapa, itu kan juga jarang sebenarnya gitu. Yang dia dapat itu ya cerita-cerita dari buku. Nah itu yang aku merasa itu membantu gitu loh buat anak itu merasa empati gitu. Itu ya contoh kecilnya kayak gitu. Mbak Iva, selama membacakan, apalagi tadi kan ada yang temanya serius dan berat soal refugi apa segala macam tuh, nggak ada ketakutan anak akan terbebani atau gimana gitu, kayak dia jadi serius banget atau gimana? Dulu sempat ada gitu waktu yang cerita yang Clara ini. Gitu. Apalagi Ray seneng banget ya. Ternyata. Ternyata seneng banget cerita yang adiknya kena kanker sama ibunya mati apa ya. Gitu. Kadang kan kalau akunya baper kan jadi, kok kamu suka sih cerita ibu mati itu? Kan kayak gitu loh. Iya kayak gitu. Dulu ada kekhawatiran itu, gimana kalau anakku tuh jadi ini banget sama cerita sedih gitu, ketarik banget, absorb banget dengan cerita sedih gitu. Aku ada gitu, tapi terus aku balik, dia kan membacanya tuh bareng aku gitu loh. Akunya tuh mendampingi, dan aku tuh bisa menanya setelahnya, bertanya ke dia, gitu. Kamu kok seneng sih cerita ini kayak gitu. Kenapa senengnya? Kenapa senengnya? Ya kata dia ya seneng aja sih waktu itu jawabannya, nggak eksploratif gitu loh jawabannya gitu. Dan kalau dia nanya ada aku juga yang dia tanya. Bisa kayak apa ya? Mengkonfirmasi gitulah, ini ceritanya tentang apa gitu-gitu. Ya akhirnya tuh aku merasanya ya aku nggak perlu sangat khawatir karena aku bareng mereka, aku mendampingi. Nggak baca sendiri gitu ya mereka dan menginterpretasikannya sendiri gitu. Betul. Ya akhirnya aku larikan ke situ sih, bahwa membacanya tuh bersama, aku mendampingi mereka dan kami belajar bareng sebenarnya di proses itu. Jadi ya tidak hanya aku yang ngajarin gitu, tapi ya kami belajar bareng. Ya akhirnya ya udah nggak takut, apapun bolehlah dia baca gitu. Kan ada soalnya yang membatasi cerita tertentu, orang tuanya jangan baca itu, nanti entah takut anaknya punya pikiran buruk atau entah takut jadi apa ya, takut mungkin anaknya punya pikiran yang ya dia menginterpretasi sendiri, interpretasinya keliru dan segala macam gitu-gitu. Kan ada yang begitu. Iya. Tapi sebenarnya gitu. Ada juga loh Gil, aku yang bagian kayak gitu, jadi kayak ada self sensor juga gitu. Misal ini untuk isu seksualitas. Nah aku tuh kan sebenarnya pengen ngajarin anak-anak tuh lebih dini ya soal perbedaan tubuh, misalnya antara laki-laki dan perempuan, terus bagaimana kita tuh harusnya memaknai dan menggunakan tubuh kayak gitu-gitu. Dan itu ada bukunya loh. Sebenarnya itu banyak untuk anak-anak. Sebenarnya itu ada banyak buku ya. Kalau dari luaran tuh lebih banyak lagi. Kalau yang di Indonesia yang berani itu si Kanisius itu, Gil. Kanisius ini luar biasa loh. Berani. Berani banget. Dan itu dia ada 2 buku, yang satu untuk perempuan, yang satu untuk laki-laki. Aku lupa di bukunya itu adakah keterangan kayak ini untuk anak usia berapa gitu ya. Dan yang menulis buku itu guru biologi. Jadi maksudku tuh dia paham, paham dengan yang ditulis gitu, dan tidak seksis ininya ya, arahnya itu. Jadi bagus gitu loh.
Nah, itu buku aku coba bacakan dan ternyata tuh aku menyensor sebagian yang aku baca. Aku mendapati Itu diriku full itu teks atau bergambar? ada gambarnya, Oke. tapi gambarnya dikit. Gambarnya dikit, banyakan teksnya gitu. Dan ternyata aku mendapati diriku tuh menyensor sebagian dari Kosakata atau apa? kosakata, kalimat, Oke. kayak gitu, Gil. Yang aku kayak, ternyata aku nggak siap nih membacakan anak tuh di isu itu, gitu. Kayak, oh kayaknya dia belum harus tahu ini nih, gitu. Kayak misal remaja perempuan akan mengalami menstruasi atau apa, kayak gitu-gitu ya. Itu terus aku sensor-sensor gitu loh. Nah aku nggak ngerti kenapa aku ternyata nggak siap gitu ya. Lebih karena waktunya mungkin. I don't know, bukan lah kalau waktunya. Sama kok waktu yang dipakai itu sebelum tidur. Enggak, gitu. maksudnya waktu itu buat dia belum waktunya kayaknya. Iya, Bukan iya. bukan karena takut konsekuensinya. Iya, lebih ke kayak dia kayaknya terlalu kecil untuk tahu ini gitu. Nah, akhirnya tuh aku menyensor itu. Padahal kan di cerita lain itu ya aku tidak melakukan itu. Di urusan itu tuh ternyata aku melakukan gitu. Dan Re tuh ternyata suka topik itu. Ya? Nah, aku nggak ngerti nih. Sukanya. Suka kayak mau baca ini lagi gitu. Tapi mungkin kesukaan dia juga awalnya aku udah beli buku itu dan nggak aku baca. Lebih karena penasaran ya. Terus habis itu dia bilang mau baca buku itu, belum waktunya. Aku tuh kayak gitu, itu aku tunda cukup lama. Terus begitu aku bacakan, dia tuh besoknya mau ini Mau lagi, itu lagi. mau ini lagi, kayak gitu. Yang aku sampai, gimana nih gitu. Akhirnya kadang aku sembunyiin lah buku itu, kayak gitu-gitulah. Jadi aku tuh kayak mendapati diriku tuh juga kaget. Oh, kok ternyata aku cukup ini loh menyensor hal yang kayak gitu. Padahal awalnya pengen ngasih itu. Betul gitu. Ya kayak gitu. Kan aku tahu Mbak Iva itu juga pada akhirnya terlibat bikin Suara Mungil. Iya, Instagram. Akun Instagram yang mengulas buku-buku anak. Nah itu kan pasti bukan karena ini kan, bukan karena emang punya anak, lagi suka bacain buku anak, terus akhirnya bikin itu. Kayaknya sih itu lebih ke ini kan, ini membaca buku anak bersama orang tua tuh aktivitas yang penting gitu loh. Dan apa namanya, banyak di luar sana kan yang ya membaca itu penting, tapi ya sudah, anak pokoknya dikasih buku aja, kita nggak membaca bersama gitu. Apa Mbak Iva memang mulai dari situ jadi bikin Suara Mungil itu? Iya bener Gil. Aku tuh dari situ, dari mikirnya gini, ada banyak orang tua yang merasanya tuh dia nggak bisa nemenin anak tuh membaca karena nggak mampu membacakan, misalnya loh, nggak punya kemampuan membacakan yang ideal itu, kayak gitu. Terus kayak mereka bukan orang yang membaca juga, si orang tuanya pada ini dasarnya bukan yang suka baca juga. kayak gitu ya. Terus akhirnya mereka ya udah, anak yang penting dikasih, disediakan, nanti ketika mereka udah bisa baca sendiri ya mereka akan baca gitu. Nah, dari Suara Mungil itu atau aku pengen bilang ke orang tua bahwa setiap orang tua dan anak itu punya perjalanannya sendiri gitu. Ketika membaca bersama itu, dan nggak ada orang tua tuh yang langsung siap ketika punya anak gitu. Ya semuanya belajar, anaknya belajar, orang tuanya tuh juga belajar. Makanya di situ aku ketika mereview buku itu tidak hanya review bukunya, tapi bagaimana juga pengalamanku dengan Re terhadap buku itu gitu. Jadi ya aku di situ juga cerita kayak buku ini tuh disobek-sobek misalnya gitu. Terus buku ini tuh baru kami baca setengah, terus habis itu nggak dilanjutin gitu. Ya itu aku ceritakan itu di captionnya, karena ke aku ya setiap anak, setiap orang tua itu punya perjalanan dalam membaca bersama, dan itu apa ya, itu aktivitas yang penting dan
ya udah dilakukan aja, nggak apa-apa, apapun bentuknya. Ketika proses membaca itu nggak apa-apa, diterima aja gitu loh. Nggak ada yang sempurna, nggak ada yang bisa jadi patokan harus begini. Nggak ada apa kayak harusnya yang ideal tuh nggak ada ya. Gitu. Prosesnya memang beda-beda. Dan itu kan aku di Suara Mungil kan sama temenku ya, Mbak Anis namanya. Nah dia punya anak yang cara membacanya itu berbeda juga sama Ray. Jadi kalau dari cerita-cerita dia yang mengikuti Suara Mungil itu bisa membedakan gitu loh. Oh yang dialami aku dan Ray, yang dialami Mbak Anis dan anaknya itu berbeda banget cara bacanya. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Nah itu makanya kan aku menangkapnya tuh, wah ini ada proses yang diceritakan di sini kan, nggak cuma apa kayak semacam resensi buku anak doang gitu-gitu. Wah ini bedanya sini nih, kayak mengencourage proses membaca bersama anak tuh akan berbeda-beda. Betul, aku lebih ke situ memang tuh Suara Mungil. Biar orang tua tuh nggak discourage itu gitu, kayak udah nyoba sekali kok kayak nggak ideal, kok kayak nggak seperti yang aku bayangkan atau seperti yang dia dapet dari mungkin akun-akun parenting yang lain kayak gitu. Itu nggak apa-apa gitu, udah pokoknya dicoba aja, lakukan aja gitu. Aku pengen ngomong itu dari Suara Mungil tuh gitu. Suara Mungil tuh masih jalan tapi Mbak sekarang? Tidak sangat. Kalau lagi pengen upload, kalau tidak ya istirahat. Itu koleksi-koleksi ini sendiri ya yang kalian berdua punya? Iya, benar, koleksi buku-buku kami berdua. Dan itu tuh kayak pada akhirnya semacam kayak saling meracuni gitu loh. Kayak Mbak Anis tuh punya buku yang aku nggak punya, aku punya buku yang Mbak Anis nggak punya gitu. Ada ini nggak, ini lain, kontributor lain gitu? Belum ya? Belum. Tapi pengen sebenarnya tuh pengen. Jadi ada dia tuh kayak komunitas yang gitu. juga bercerita di situ ya. Tapi kan nyatanya tuh secara praktik tuh aku aja sama Mbak Anis tuh nggak sangat rutin gitu. Nah itu yang bikin aku nggak bisa memperluas itu gitu. Tapi maksudnya keinginan itu tidak padam gitu. Nantilah ya, semoga lah bisa. Entah kapan. Gak apa-apa. Ya, Anda bersih dan tidak merasa bersalah. Dan itu bersin bisa di ini loh. Bisa. Ini Mbak, kan Mbak Iva tadi sempat kita singgung di awal itu lagi aktif di KGI, Kajian Gender Islam. Iya. Ada apa namanya pengaruh baik langsung atau tidak langsung ke buku-buku anak ini, proses membaca buku anak? Apa karena habis belajar di KGI terus jadi punya pandangan spesifik dalam proses baca buku anak atau gimana? Apa ya? Kayaknya sih aku belum memperhatikan juga sih efek ke anak-anak itu secara spesifik apa gitu. Cuman kalau di aku dan suami itu jelas KGI itu kayak semakin memperkuat pilihan yang kami ambil untuk beneran bareng-bareng involve di pengasuhan anak gitu. Jadi kalau kemarin-kemarin tuh kayak Mas gitu ya, dia tuh karena tidak terbiasa nggak terbiasa dengan bercerita dengan anak, itu kadang kan dia ngerasa enggak, aku nggak sebagus kamu kayak gitu. Tapi setelah obrolan kami pasca KG itu kan tentu aja berubah gitu ya. Nah itu jadi bikin Mas tuh ya udah nggak apa-apa gitu. Aku juga harus ambil peran itu. Jadi ketika berproses bareng juga ya. Gitu. Ketika bareng ya dia bercerita apa adanya, walaupun kadang Re tuh sampai kayak gini, mau dibacain ini sama ibu, ayah belajar dulu sama ibu kayak gitu kadang. Dalam proses membaca buku anak itu kan banyak yang berpikir kalau
ya anak itu tanggungannya ibu. Mm-mm. Nah, KGI terlibatnya di situ ya, secara tidak langsung membangun kesadaran kalau ya ini juga ayah harus ambil bagian. Mm-mm. Lebih tepatnya tuh kayak menguatkan pilihan yang kami ambil, karena sebenarnya aku sama Mas tuh memang sejak awal dari kami sebelum menikah itu bersepakat untuk apapun urusan keluarga itu menjadi urusan Berdua. bersama, berdua, termasuk ya ketika ada anak yang ngurusin anak gitu. Cuman karena kami LDR itu kan memang pada akhirnya urusan anak tuh sebagian besar aku yang pegang, termasuk baca buku ini. Nah, begitu kami punya kesempatan bareng, karena Mas tidak terbiasa, itu kan jadi kagok gitu. Nah, kadang kalah sama kagoknya itu loh, Gil. Obrolan kami semakin intens, KGI itu ya bikin kesadaran untuk terlibat di banyak hal, termasuk ini kan Salah sebenarnya satunya itu ya salah satunya ya membaca bersama ini. anak. Dan ini kan sebenarnya ekspresi yang sederhana aja ya, bacain gitu. Tapi begitu dua-duanya itu terlibat bareng ya, itu apa ya, kayak kami itu mempraktikkan konsep kami dalam pengasuhan secara bersama, yang itu dikuatkan sama KGI itu gitu. Kayak gitu. Tapi Mbak Iva sendiri terlepas dari apa pengasuhan anak dan segala macam ya, memang sejak awal pengen anak suka baca. Kenapa itu? Karena aku juga suka baca, aku pengen anakku juga suka baca gitu. Iya, dulu Sesederhana sesederhana itu. itu. Karena aku suka baca, aku pengen anakku juga baca. Aku pengen anakku juga menikmati pengalaman dan keasyikan membaca yang aku rasakan. Itu mereka juga pengen pengen dapat juga nih mereka nih gitu. Aku pengen anak-anakku juga merasakan itu gitu. Sesederhana itu gitu. Cuman ya akhirnya aku memang merasakan ternyata tidak sesederhana itu efek yang didapat anak ketika membaca gitu. Kayak tadi misalnya ya, kita jadi terbantu nih orang tua untuk memberikan pengalaman ke anak yang itu mungkin belum bisa diakses sama anak gitu. Pengalaman-pengalaman baru yang ya sebenarnya di kehidupan tuh jadi terbatas gitu ya. Pengalaman tubuhnya, pengalaman interaksinya. Bener. Di buku jadi lebih puas. Bener kayak gitu. Terus kami jadi punya waktu khusus untuk membaca itu yang kerap ditunggu-tunggu gitu. Dibukain. Oh iya. Oh, nontonnya sudah. Pinter adek. Ini mau dibukakan, Nak? Oke. Anak-anakku, Re. Habis belanja. Re, ini Re, itu Re, maem Re. Adek maem ya, nasi ya? Enggak, makan Iya, maemnya di mana? Buruan di sana. Di sana. Mas Re, suaranya nah. ayo ditemenin adeknya. Iya gitu. Apa ya? Dan terbantu karena buku. Benar. Aku jadi merasa terbantu karena buku itu, terutama untuk tadi ya empati, terus cara berpikir dan penguasaan kosakata. Dan yang tidak terduga itu ya, ada waktu bersama yang selalu ditunggu-tunggu itu, momen-momen membaca itu. Benar. Itu jadi kayak itu semua nunggu gitu. Re, Kila kayak gitu. Ini waktunya baca gitu. Jadi kayak kalau udah waktunya masuk kamar itu mereka langsung ngambil buku terus minta bacakan, tanpa mereka juga melihat aku sudah kecapean kah, sudah ngantuk kah, sudah pokoknya. Tapi gitu. itu kan berarti menyenangkan bagi mereka kan? Iya, Excited benar. banget. Bener gitu. Dan mereka juga tuh jadinya kita tuh sama gitu. Kami tuh sama gitu loh, Gil. Aku kalau habis beli buku itu kan seneng ya. Wah, buku baru nih gitu. Nah, aku tuh melihat itu juga di anakku gitu. Ya, wah, buku baru ini, nanti baca ini ya nih kayak gitu.
Nah itu tuh bikin kayak, oh ternyata kita bisa punya pengalaman yang sama gitu. Itu kadang lucu-lucu aja Jadi sih. personal banget ya awalnya Iya. ya. Aku pikir memang punya visi Misi. misi dari awal. Enggak sih. Itu disadari sesederhana itu. belakangan itu ya. Iya benar, disadari belakangan gitu. Dan makin kesini aku merasa ya memang harus bisa membaca, terutama gimana dari bacaan itu, terus itu bisa muncul pemikiran yang kritis gitu loh Gil. Karena aku ngerasa ya zamannya anak-anak ini tentu berbeda sama aku gitu. Kebutuhan mereka untuk bisa berpikir kritis itu kayaknya kok harus lebih awal, lebih dini lagi dibanding kita-kita gitu ya. Karena sekarang zamannya benar-benar informasi itu Informatif banget ya. banjir banget. Sedini mungkin udah terpapar YouTube apa segala macam. Betul. Jadi mereka butuh menguasai perangkat untuk memilih informasi itu lebih dini gitu. Nah aku pikir buku itu bisa membantu orang tua. Karena kan orang tua sendiri tuh pasti punya keterbatasan ya. Gimana caranya tuh kita mengembangkan cara berpikir itu ketika kita sendiri nggak tahu perangkatnya nih baiknya apa gitu. Nah buku itu menurutku akan membantu gitu. Karena tanpa disadari cerita gitu-gitu itu membantu anak-anak untuk menyusun cara berpikir gitu.